Jadi kalau ada yang mau klarifikasi datanglah ke sini, lihat video itu. Saya tulis buku buat Jokowi supaya dia cerdas, dia berani dan militan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, luar biasa ya efek pertemuan Egy Sujana dan Pak Jokowi, sahabat. Betul-betul memunculkan berbagai macam spekulasi di ruang publik. Dan yang paling parah itu di tim teroris sendiri itu berbeda-beda menanggapinya. Kalau misalnya kita merujuk dari apa yang disampaikan oleh Khosinuddin, bagi Khosinuddin mau Egy Sujana minta maaf atau tidak, yang pasti dia sudah datang ke rumah Pak Jokowi, itu menjadi satu starting point tersendiri bahwa kemenangan buat Pak Jokowi dalam konteks isu ijazah ini. Nah, ketika kita mendengar apa yang disampaikan oleh Roy Panci CS, justru seperti Michael Sinaga misalnya, ya kurang lebih sama lah Roy Panci, bahwa dia sendiri berkomunikasi dan Bang Egy Sujana tidak pernah memberikan atau memohon maaf kepada Pak Jokowi. Lain lagi misalnya dengan respons Nipar. Kalau respons Nipar, ya bahkan menuding bahwa ada transaksi yang terjadi kenapa Egy Sujana mau ketemu dengan Pak Jokowi. Lalu ketika kita mendengar orang yang mendampingi Bang Egy Sujana ketemu Pak Jokowi dengan sangat gamblang menjelaskan apa yang terjadi pada saat Bang Egy ada di rumah Pak Jokowi, termasuk mendoakan Pak Jokowi dan seterusnya. Nah, kita tidak tahu bahwa siapa sebenarnya yang bohong ini. Oleh karena itu, saya mencoba men-tracking informasi. Sudah ada video Bang Egy, ini mungkin yang pertama kali ya. Ini juga sudah di-up oleh salah satu akun YouTube. Itu sudah bicara, ketemu dengan orang yang langsung datang ke kediaman Bang Egy Sujana meminta klarifikasi terkait pertemuannya dengan Pak Jokowi. Tetapi di situ pun masih samar, sahabat. Bang Egy Sujana dan orang-orang yang ada di sana hanya menjelaskan tentang peristiwa penandatanganan buku yang kemudian itu menjadi background atau latar dari pemberitaan ketika Bang Egy Sujana ke rumah Pak Jokowi. Bang Egy Sujana tidak membahas soal situasi dalam pertemuan di mana dia meminta maaf kepada Pak Jokowi. Nah, ini yang kita tunggu ke depan, seperti apa sebenarnya informasi atau kebenarannya. Dan saya yakin netizen banyak yang penasaran. Dan yang pasti bahwa kelompok atau tim teroris betul-betul terkecoh habis-habisan di sini oleh apa yang dilakukan oleh Bang Egy Sujana. Nah, untuk lebih jelasnya, ini coba kita cek bagaimana videonya. Bagaimana orang yang dulu paling kenceng menyatakan ini A, B, C, kemudian tiba-tiba lumpuh, lari. Dan kalau konteksnya pertemuan di tempat netral sih masih oke. Ini ya istilahnya kayak, kalau istilah orang Jawa itu kutuk marani sunduk. Jadi ada ikan yang justru mendatangi untuk disate, begitu, kira-kira begitu. Jadi konteksnya justru dalam konteks politik, insentif politik yang menang besar itu Joko Widodo. Sangat geli, ketawa, geli bukan geli jijik saya. Video diadarin, ini jauh-jauh dari Pangandaran, minta klarifikasi. Jadi namanya Ade Vampir. Jadi kalau ada yang mau klarifikasi datanglah ke sini, lihat video itu. Saya tulis buku buat Jokowi supaya dia cerdas, dia berani dan militan. Kan begitu. Karena ada yang nyebut dia bajingan tolol, ya lawannya kan mesti cerdas. Ada yang nyebut dia penakut, saya doakan ya, karena ngadepin rakyat demo-demo kabur, dia supaya berani gitu deh. Kemudian ada yang bilang dia nggak militan, belain Palestina. Saya minta supaya militan. Kan bagus CBM ini. Dan ini di sini tuh. Nah, ini sahabat saya bagus tuh. Nah, itu foto itu. Jadi waktu buku itu ditandatangani oleh Bang Egy, itu banyak berkembang informasi seolah-olah Bang Egy menandatangani buku yang diberikan kepada Pak Jokowi itu di kediamannya Pak Jokowi di Solo. Padahal itu di rumahnya Bang Egy, ini di groundnya. Coba samakan video yang beredar itu. Artinya memang ada kelompok tertentu yang sengaja
ingin memperkeruh suasana. Deka, terus Seakan-akan Bang Egy itu mengakui ijazah Pak Jokowi asli. Yang menentukan ijazah Pak Jokowi asli atau tidak ya nanti pengadilan dan lembaga-lembaga terkait, misalnya dari forensik dan sebagainya. Itu tidak terjadi. Ini bikin tulisan juga tuh. Iya, iya. Termasuk juga ucapan permohonan maaf yang berkembang di publik itu, saya tidak menemukan satu media pun yang menulis bahwa Bang Egy meminta maaf, berpelukan, yang diartikan menegaskan bahwa ijazahnya asli, tidak ada. Jadi media pun tidak memelintir informasi itu. Itu mungkin terjadi di luar media. Berarti tanpa konfirmasi itu Bang ya? Bukan tanpa konfirmasi. Kalau media itu kan menulisnya tidak ada kalimat yang di luar konteks gitu. Itu ya, kalaupun mau nulis kan mesti cek itu dong, cover both side. Ya, cover both side, harus ada apa namanya, tabayun ya, tabayun kepada teman. Tapi ya biarkanlah, inilah pembelajaran kepada publik, di mana hari ini kita menyaksikan bagaimana membaca dengan teliti dan benar. Kalau kita membaca dengan baik, teliti, benar, menggunakan nalar, kemudian pikiran yang sehat, kita tidak akan terjebak. Itu kan karena dipengaruhi oleh emosi kebencian yang tinggi, tulisan benar pun menjadi diartikan salah, itu persoalannya. Saya pikir itulah. Jadi jelas ya, video yang berkembang itu terjadi bukan di rumah Pak Jokowi. Berarti itu penyesatan. Iya, kalau penyesatan itu kan setelah ada keterangan ya, tulisan yang menyatakan itu. Tapi kalau videonya itu sebetulnya tidak menyesatkan. Emang faktanya ada di rumahnya Bang Egy. Menjadi menyesatkan ketika digabungkan. Video itu digabungkan pada momen tertentu yang sehingga akhirnya teropini seolah-olah ya Bang Egy menulis buku tersebut dan menyampaikan, mendoakan agar Pak Jokowi itu cerdas, militan itu di rumahnya Pak Jokowi. Tidak. Jadi ini buktinya, background ini kan ini yang berkembang. Oke, baik. Terima kasih banyak. Ini satu lagi nih dari ini. Coba kenalin. Saya pikir jelas sahabat ya, kita sudah menyaksikan seperti apa pernyataan dari Bang Egy Sujana. Bagaimana Hosinuddin sudah memberikan poin besar terhadap Pak Jokowi. Nah ini yang akan terjadi ke depan ketika misalnya Egy Sujana bicara. Ini kita berandai-andai saja ya. Lalu apa yang disampaikan oleh Michael Sinaga itu yang kemudian disampaikan oleh Bang Egy Sujana ke publik, maka itu sudah berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Rahmat. Nah, disinilah problemnya akan semakin liar. Siapa yang mau dipercaya? Bang Egy misalnya menyatakan bahwa benar saya tidak minta maaf, saya hanya berkunjung biasa saja. Artinya inilah yang akan membuat masalah ini akan semakin panjang dalam diskursus ya. Oleh karena itu saya kira sahabat-sahabat sekalian, kalau saya secara pribadi, terlepas Bang Egy Sujana mohon maaf atau tidak, itu tidak ada urusan. Yang paling penting hari ini sebenarnya adalah bagaimana proses pengawalan di Polda Metro Jaya agar kasus ini cepat P21 dan disidangkan. Karena tidak ngaruh soal Bang Egy Sujana minta maaf dan tidak minta maaf, itu tidak ngaruh sebenarnya dalam konteks Pak Jokowi. Pengaruhnya di mana? Pengaruhnya di orang-orang ini sendiri. Kalau misalnya kalian minta maaf dan secara kebetulan pihak penyidik diberi ruang untuk restoratif justice, ya keuntungan bagi Bang Egy Sujana CS. Tapi kalau tidak, ya itu tergantung dari penyidik. Artinya kalau secara pribadi saya kira Pak Jokowi memaafkan siapapun, kecuali mungkin ke yang 3 orang itu ya. Dia memang betul-betul Pak Jokowi sampai hari ini mungkin belum bisa move on ke 3 orang ini karena luar biasa perimingannya. Ya 3 orang itu yang saya maksudkan adalah teroris sahabat. Jadi situasi itu yang terjadi hari ini sahabat ya. Jadi sekali lagi jangan sampai sahabat-sahabat terkecoh dengan informasi yang begitu liar ini, karena
Kita juga ragu, jangan-jangan ini adalah merupakan skenario yang memang sengaja dirancang bagaimana supaya orang lepas kontrolnya di proses yang terjadi di Polda Metro Jaya. Jadi tetap fokus di situ sahabat. Jangan ambil pusing dengan minta maaf dan tidak minta maaf. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.